Johns Hopkins University memberikan apresiasi atas penanganan COVID-19 di Indonesia. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang berhasil menurunkan kasus COVID-19 hingga 58% dalam kurun waktu 2 pekan. Sebelumnya pertambahan kasus baru di Indonesia sempat mencapai titik tertinggi pada pertengahan Juli lalu sebanyak 56.767 kasus. Mengutip salah satu publikasi dari situs ourworld.org, data dari Johns Hopkins University, JSE COVID-19 data yang terakhir diupdate pada tanggal 12 September kemarin menyatakan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena mampu menurunkan angka kasus hingga minus 58% dalam kurun waktu 2 minggu. Saat ini dapat kita lihat bersama bahwa angka konfirmasi kasus positif harian di Indonesia telah turun drastis dibandingkan periode kenaikan kasus sebelumnya. Dalam sepekan terakhir, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami tren penurunan. Berdasarkan data COVID-19, jumlah terendah kasus COVID-19 terjadi pada 13 September lalu dengan pertambahan sebanyak 2.577 kasus. Sementara dalam periode yang sama, angka terendah kematian sebanyak 185 orang pada 18 September. Di tengah penurunan kasus COVID-19, pemerintah harus terus menggenjot vaksinasi agar bisa merata. Pemerintah juga sepatutnya tetap mewaspadai atas potensi masuknya varian baru COVID-19. Cepatnya sebaran kasus akibat varian Delta beberapa waktu lalu sepatutnya jadi pelajaran agar lonjakan kasus tak kembali terjadi. Tim Liputan Kompas TV. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengendalikan COVID-19. Menkes menyatakan ada 4 strategi agar pandemi di Indonesia menjadi endemi. Selain vaksinasi, ketaatan warga menjaga protokol kesehatan menjadi faktor penting. Nah, apa yang kita mesti jaga adalah jangan sampai kasus aktif di Indonesia melebihi 600.000. Itu aja target kita mengendalikan pandemi. Kemarin waktu lonjakan itu udah kena 500.000. Ya makanya hampir breach our limit sebenarnya. 4 yang mesti dilakukan. 3 itu sifatnya strategi untuk orang sehat, 1 strategi kepepet kalau udah kepalang sakit lah. Kita urusin masuk rumah sakitnya, terapeutik, strategi perawatan. Tempat tidurnya, dokternya, obatnya, segala macam. Itu strategi udah pepet, udah sakit. Yang penting adalah 3 yang di depan. Vaksinasi adalah salah satu di antaranya. Bukan the only strategi. Salah satu di antaranya itu vaksinasi. Yang penting juga protokol kesehatan, 3M, deteksi, 3T, dan vaksinasi. Saudara, penanganan pandemi COVID-19 Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Beberapa waktu lalu, tepatnya awal Juli, Partai Demokrat menjadi partai yang paling keras memberi peringatan bahwa jangan sampai Indonesia dianggap sebagai negara gagal dalam penanganan COVID-19. Nah, untuk membahasnya, kami sekarang sudah bersama dengan staf khusus Mensesnek, ada Valdo Maldini dan juga Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, saya mau ke Mas Valdo dulu. Mas Valdo, Johns Hopkins sudah bilang nih kalau Indonesia jadi salah satu penanganan pandemi terbaik di dunia. Ini jadi legitimasi bahwa langkah pemerintah. Mas Valdo, bisa dengar suara saya? Oke, masih diperbaiki ya audionya. Saya mau ke Mas Zaki dulu deh. Mas Zaki, Johns Hopkins sudah mengakui nih langkah pemerintah itu di Indonesia untuk menangani pandemi. Ini salah satu yang terbaik dunia. Juli lalu Mas Ibas sempat jangan sampai bahwa kenaikan kasus penanganan yang tidak tepat ini jadi Indonesia menjadi failed nation. Kalau hasilnya diakui Johns Hopkins masih failed nation nggak, Mas Zaki? Ya, pertama begini Mbak, ingin kami sampaikan. Partai Demokrat sangat-sangat senang dengan situasi saat ini gitu, ya. Dan tentunya ini juga menjadi harapan bersama kita, bukan hanya harapan Partai Demokrat dan pemerintah, tetapi ini adalah harapan masyarakat. Bagaimana penanganan pandemi ini bisa berjalan dengan lebih baik. Kita tentunya tahu bahwa selama 4 bulan sebelum ini, ya sebelum September, di Juni, di Juli, pemerintah kan kelihatan sekali ya
tidak sigap, gagap, dan seakan-akan kalut juga gitu. Sehingga terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan. Sudah berulang kali diingatkan oleh berbagai pihak, tetapi masih dengan kata lain masih belum mau mendengarkan gitu ya. Makanya kemudian di awal Juli itu Partai Demokrat kenapa sangat-sangat kencang? Karena bagi kami penting nih. Penting Bapak Presiden Joko Widodo dan para pembantunya di kabinet untuk benar-benar alert gitu atau waspada gitu. Menganggap bahwa situasi waktu itu di akhir Juni itu yang peningkatan kasus luar biasa akibat Delta itu suatu hal yang berbahaya dan besar gitu. Bukan ordinary life atau hal yang biasa saja seperti sebelum-sebelumnya gitu. Makanya kami agak kencang waktu itu gitu loh ya. Nah kemudian kami juga melihat bahwa pemerintah ini ada perbaikan dalam konteks ini Mbak. Kita tahu pemerintah ini kan masalah utamanya 2 kali ya. Entah di awal COVID kemarin maupun pada saat ada kekalutan di bulan Juni-Juli kemarin adalah menganggap remeh gitu. Nah ini yang kami lihat sudah mulai tidak ada di pemerintah. Berangsur-angsur kami lihat para pejabatnya tidak lagi menganggap remeh kasus COVID ini. Tampak keseriusan yang luar biasa di pemerintah. Jadi ada perubahan pola pikir dan pola pandang. Yang kedua Mbak, ini yang penting banget ini. Pemerintah mulai mau mendengarkan. Ya, mulai mau mendengarkan. Sebelumnya tuh sulit sekali diberikan masukan ya. Mohon maaf ya Mbak, bolak-balik juga kita tahu berbagai pakar epidemiolog juga sudah menyampaikan. Kami sudah sampaikan di bulan April, di bulan Juni bolak-balik ke istana, tapi tidak ada perubahan dalam pengambilan kebijakan gitu. Tetapi kemudian ketika terjadi perubahan kepemimpinan yang waktu itu dibagi, nah ini sebenarnya faktor ketiga. Ada Pak Luhut yang megang Jawa, kemudian ada Jawa Bali ya. Kemudian di luar Jawa Bali ada Pak Erlangga, ada pembagian tugas yang sangat-sangat clear di situ. Jadi ketahuan nih pimpinannya siapa nih di sini nih. Tidak saling silang lagi, tetapi jelas gitu. Di situ mulai terlihat bahwa pemerintah memanggil banyak pihak mendengarkan masukan, ingin tahu seperti apa sih yang menjadi concern masyarakat, bagaimana sebaiknya kita menangani pandemi ini gitu. Nah ini kan hal yang sangat baik Mbak. Jadi ada perubahan tadi yang tidak lagi anggap remeh, yang kedua mulai mendengar berbagai pihak, yang ketiga lebih ini Mbak, lebih keilmuan lah kita bilang, lebih melihat secara keilmuan seperti apa nih sebaiknya menangani, bukan lagi pakai feeling gitu atau pakai sepertinya atau apa. Jadi kalau kami lihat Mbak, ini sudah langkah yang tepat sekali dari pemerintah. Inilah menjadi harapan kita sejak awal. Ya kan? Sehingga kami kalau tadi Bang Faldo bilang kurang nih katanya tembakan nih ke pemerintah saat ini loh. Kalau kami akan kritis pada saat tindakan pemerintah tidak tepat Mbak. Tetapi pada saat tindakan pemerintah tepat ya kami dukung gitu. Mas Faldo, selain diakui Johns Hopkins ternyata Partai Demokrat juga udah mengakui nih langkah pemerintah tepat. Legitimasi buat langkah pemerintah menangani pandemi saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama bersyukur ya bahwa alhamdulillah kita ya, tapi pesan utamanya kami kira tetap penting bahwa kita untuk terus waspada dan selalu bersiap siaga karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Karena memang kita semua Mbak mau pemerintah dan sebagainya itu sudah ingin sekali untuk menangani pandemi ini udah selesai lah gitu. Tapi memang dengan turunnya angka positivity rate, Pak Presiden berkali-kali menekankan jangan sampai kita tidak waspada, kita jadi lupa, kita jadi tidak siaga. Nah itu yang penting disampaikan berkali-kali bahwa ada apresiasi dari dunia internasional, apresiasi dari manapun ya kita tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci gitu loh Mbak. Nah itulah yang kami kira penting untuk sama-sama kita ingatkan untuk semua masyarakat. Termasuk juga bahwa memang capaian-capaian hari ini juga capaian bersama gitu loh. Memang bukan hanya pemerintah saja, partai politik, pemerintah daerah, TNI dan Polri, juga masyarakat. Oleh karena itu menurut kami semoga ini merupakan sebuah tren positif yang semakin membaik ini selalu bisa sama-sama kita jaga. Apresiasi dari Johns Hopkins, alhamdulillah. Dari positivity rate kita di bawah standar WHO, alhamdulillah. Partai Demokrat selalu mengingatkan, alhamdulillah. Ketika marah pun, alhamdulillah, berarti masih sayang sama Mbak Zaki dan Partai Demokrat. Nah, jadi ngomong-ngomong Partai Demokrat ini merupakan sebuah upaya dari kita bersama, Mbak. Ngomong-ngomong soal Partai Demokrat selalu ngingetin, saya juga mau ngingetin ada tweetnya Mas Ibas dulu sekitar awal Juli 2021. Kita lihat bersama ya, ini Mas Ibas waktu itu bilang COVID-19 makin mengganas. Keluarga, sahabat, dan di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat ketidakmampuan negara menyelamatkan rakyatnya. Nah, saya mau ke Bang Zaki nih. Bang Zaki, apakah
Demokrat ikut mengklaim keberhasilan dan pembenahan penanganan pandemi ini karena kritiknya Mas Ibas? Ya, kalau dari kami merasa ini Mbak ya, tidak pas dan tidak tepat ya. Kalau kita bicara klaim-klaiman terkait keberhasilan ini adalah keberhasilan salah satu atau dua belah pihak, nggak bisa. Ini keberhasilan bersama Mbak, ini pertama yang bisa kita sampaikan. Karena bagaimanapun, mohon maaf gitu ya kan, yang mengkritik bukan hanya Demokrat Mbak. Pakar-pakar itu epidemiolog, akademisi, ya apa namanya dari ID, dokter segala, praktisi kesehatan, penegak kesehatan dan bahkan masyarakat sendiri gitu di Twitter, di Instagram, Facebook. Jadi bukan hanya kami yang bersikap dan bersuara keras, bahkan banyak yang pendukung pemerintah garis keras pun kemudian juga bersikap keras kepada Bapak Presiden Joko Widodo di bulan Juli itu. Kenapa? Kita punya concern yang sama. Bukan hanya Mas Ibas yang menyebutkan terkait fail nation, tetapi juga Mas Ahaye berulang kali mengingatkan selaku ketum kami, Mbak, bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa manusia. Kita ingat sekali loh, Mbak, bulan Juli itu di mana sirine ambulan itu luar biasa bunyinya. Yang kemudian kedua, grup WhatsApp, Bang Faldo mungkin juga mengalami lah. Berbagai grup WhatsApp, mau teman SD, SMP, SMA, teman kerja di kantor yang mana, teman kampung atau apa. Itu semua selari minta tolong oksigen, kemudian kabar duka, itu setiap hari Mbak. Dan sehari itu bisa berkali-kali gitu loh. Tetapi alhamdulillah di Agustus sudah penurunan dan di September ini lebih sunyi dan lebih tenang. Gitu. Ini yang menjadi suatu rasa syukur kita bersama. Tapi lagi-lagi ya yang kita harapkan juga, pemerintah juga tadi tepat Bang Faldo sudah menyampaikan bahwa harus tetap waspada Mbak. Ya, kita, nah apakah salah satu... apakah salah kedua, satu kritik dari Demokrat ini yang salah satu kritik yang didengar oleh pemerintah? Kita akan bahas selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.